Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita akan membahas masalah IKN atau Ibu Kota Nusantara yang ada di Penajam Pasir Utara. Baru-baru ini kita dikagetkan oleh pernyataan seorang ekonom. Saya anggap ekonom karena memang beliau sangat piawai dalam membahas masalah ekonomi terkait ekonomi di Indonesia, yaitu Dr. Rizal Ramli. Beliau menyatakan bahwa IKN itu adalah proyek ngelindur dari Jokowi. Ngelindur artinya ngalur ngidul tanpa arah. Itu poin yang disampaikan oleh Dr. Rizal Ramli. Tentu banyak anak-anak muda atau kaum muda di Kalimantan Timur, khususnya di tempat saya di Kutai Timur, merasa keberatan dengan pernyataan Rizal Ramli tersebut. Bahkan di dalam video tersebut Rizal Ramli menyatakan, maaf Pak Jokowi, pada saat Anda lengser, kami akan membuat perpu untuk menghentikan pembangunan IKN. Tentu kaum muda, terutama masyarakat Kalimantan Timur, mendengar pernyataan Rizal Ramli ini mendidih darahnya. Karena bagaimanapun juga kawan-kawan di Kalimantan Timur merasa terusik dengan pernyataan itu. Nah, untuk membahas masalah ini saya menghadirkan tokoh pemuda dari Kutai Timur ini sering warawiri ke IKN sejak Penajam Pasir Utara ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru. Beliau adalah Budiman Hading SS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini pernyataan daripada Rizal Ramli ini, dan tentu saya tahu sekali bahwa Anda pasti akan merasa mendidih darahnya mendengarkan itu. Tanggapan Anda sebagai pemuda di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kalimantan Timur. Iya, kalau mendidisi tidak juga ya. Iya. Artinya kita ini tetap rasional. Oh, iya. Menanggapi pernyataan seperti itu. Sengaja saya provokasi, ya. Apa, kepala dingin, Aha. hati boleh panas, Ya. tapi kepala tetap dingin. Siap. Saya kira saya mungkin representasi dari masyarakat Kaltim yang tidak sependapat. Ya. Jadi Anda tidak sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Rizal Ramli itu? Iya, pasti. Iya kan? Ya. Karena begini, Ya. Bung Epe. Ya. Kalau ngalur ngidul itu Ya. yang dimaksud mimpi Ya. atau apa namanya ngawur sembrono, IKN ini dicanangkan ini sistematis, Pak. Mulai dari kajian-kajian Ya. pra 2019 itu sudah ada kajian. Ya. Kajian tentang bagaimana motif, bagaimana Jakarta saat ini, apakah layak diteruskan atau tidak. Ya. Lalu tempat yang pas untuk IKN itu di mana, itu sudah melalui kajian. Kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden Jokowi. Ya. Lalu sekarang sampai saat ini Ya. kita lihat sudah tahap sudah sangat masif dan pembangunan di mana-mana. Ya. APBN juga sudah digelontorkan sedemikian rupa. Ya. Apanya yang ngalur ngidul? Ya. Apanya yang ngalur ngidul? Terkait dengan apa yang Anda katakan tadi bahwa sejak 2019 itu sudah dilakukan perencanaannya matang. Tetapi banyak juga pengamat yang menyatakan bahwa perencanaan IKN itu sebenarnya tiba bahasa tiba akal. Iya, karena begini, mungkin persepsi orang kan terkait dengan skema Ya. pembiayaan IKN itu. Kan pemerintah juga sudah mengatakan bahwa Ya. skemanya APBN, KPBU, kerjasama badan usaha dengan pemerintah, Ya. dan investor. Ya. Porsinya masing-masing ada. Ya. Kalau dikatakan investor saat ini belum ada yang investor murni swasta dari luar negeri maupun dalam negeri, ya itu wajar karena infrastruktur dasarnya masih dalam proses. Ya. APBN harus lebih duluan. Tapi bukankah Pak Jokowi menyatakan bahwa ini akan masuk investor dari Arab, kemudian investor dari World Bank? Ya benar itu. Tapi tahu-taunya sampai sekarang belum ada realisasinya tuh. Nah, itu kita harus klarifikasi masalah. Aha. Saya kira yang ditekankan Pak Rizal Ramli itu kita dengar sendiri. Ya. Bagaimana SoftBank yang katanya ingin menginvestasikan sampai Ya. kurang lebih 1.000 triliun. Iya. Itu sampai saat ini tidak ada dan bahkan
mereka mundur. Ya. Ini sudah ada penjelasannya dari Menteri Bahlil, sudah mengklarifikasi bahwa proposal SoftBank itu menguntungkan dia, tidak menguntungkan untuk negeri ini, bangsa ini, dan cenderung ingin mendikte pemerintah. Contoh, misalnya IKN itu wajib minimal 5 juta penduduknya, ya tidak bisa begitu dok Anda mendikte. Penduduknya itu harus menyesuaikan dengan rancangan IKN ini, yaitu bagaimana IKN ini menjadi green city yang kira-kira tidak padat. Karena itulah motif pemindahan IKN ini dari Jakarta salah satunya karena itu. Tapi kalau dia mau mendikte wajib 5 juta, wah itu kan saya kira pemerintah juga tidak bisa seperti itu. Nah kemudian ada pernyataan dari Dr. Rizal Ramli yang menyatakan bahwa nantinya IKN itu akan diisi oleh orang-orang dari Cina daratan. Itu gimana itu? Nah, ini saya kira yang namanya orang tidak setuju itu ada-ada saja yang dibahasakan untuk membuat situasi gaduh. Saya anggap itu pernyataan yang saya kira tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, misalnya apa dari segi mana kita atau mereka menuduh bahwa akan diisi oleh orang-orang Cina daratan. Apakah dari segi tenaga kerjanya? Apakah dari segi penduduknya? Tidak gampang, Pak. Sekarang tenaga kerjanya itu harus ada syaratnya. Misalnya pun kalau sekarang harus kita rekrut tenaga kerja asing, ya harus skill, ya kan? Bukan pekerja kasarnya. Yang kedua nanti misalnya penduduknya dari Cina daratan, saya kira itu terlalu jauh. Saat ini saja kita ini administrasi kependudukan negara kita ini aja di dalam negeri aja ya gampang-gampang susah. Iya betul, tetapi bukankah itu ada kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bahwa mereka yang akan membangun di situ akan diberikan HGU sekian puluh tahun, iya kan? Nah itulah mungkin salah satu dasar mengapa saya anggaplah oposan atau oposisi ini menganggap bahwa wah ini bahaya nih, ya kan? Nanti IKN itu diisi oleh orang-orang dari luar karena diberi keleluasaan untuk tinggal di sana. Ya itu boleh-boleh saja, tapi ini kan pemerintah memang wajib memberikan orang stimulan pemanis ya. Bagaimana orang bisa tertarik. Jadi di model sedemikian rupa supaya terkesan gula-gulanya manis. Dan ketika dia mencicipi memang manis. Ya, jadi wajar saja lah. Kan tetap dalam kerangka acuan aturan perundang-undangan. Artinya memberi orang HGU sampai 90 tahun sah-sah saja. Karena itu adalah aturan yang dibuat. Oke. Sebelum kita lanjut, saya akan menampilkan video dari Dr. Rizal Ramli yang diwawancarai oleh Medco yang menjadi salah satu dasar kenapa saudara kita Budiman Hading ingin bicara terkait dengan pernyataan itu. Tapi sebelum menyaksikan video ini, saya mohon kepada Anda agar supaya melakukan subscribe di channel YouTube Om BP ini agar supaya nanti kita bisa mendapatkan informasi-informasi baru terkait banyak hal, terutama masalah IKN. Karena IKN bagi Kalimantan Timur itu adalah harga mati. Silahkan disaksikan videonya agar supaya kita tidak bicara ngalor ngidul, tetapi kita ada dasar bicara terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Dr. Rizal Ramli. Ini mimpi melindurnya Jokowi. Uni Arab Emirat akan invest di ibu kota baru. Kagak ada tuh ceritanya. Kemudian SoftBank sampai datang ke Jakarta, investasi 1.428 triliun. Kagak ada tuh, bohong doang. Mohon maaf Mas Jokowi, ini proyek gagal bisa jadi kota satelit China yang baru. Anda telah menyaksikan sumber pembicaraan kita malam ini, yang tentu saja bagi kawan-kawan di Kalimantan Timur merasa geram, walaupun kegeraman itu tidak dinampakkan seperti apa yang dikatakan oleh kawan tadi Budiman Hading, bahwa kita boleh emosi tetapi kita harus pakai nalar juga. Kepala boleh panas
tetapi hati boleh dingin menanggapi pernyataan Dr. Rizal Ramli itu. Bahwa memang IKN ini salah satu yang menjadi bahan goyangan oleh oposisi. Katakanlah seperti Said Didu, kemudian Faisal Basri, ya kan rata-rata ekonomi begitu, karena tentu mereka juga khawatir terkait apa yang telah dijanjikan Jokowi, tetapi belum nampak di permukaan, terutama para investor-investor yang katanya mau masuk ke IKN, tetapi sampai sekarang belum ada. Pembangunan IKN itu sekitar 24% sudah berjalan, tetapi yang digunakan di situ adalah dana APBN. Demikian yang saya baca dari pernyataan Menteri PUPR. Kemudian Budiman Hading, Anda kan baru dari sana tuh. Itu. Tadi saya sudah katakan bahwa ada 24% pembangunan itu berjalan. Kira-kira apa yang Anda lihat di sana di IKN itu terkait dengan pernyataan Menteri PUPR itu? Iya, jadi begini Om Epe, kita yang menyaksikan langsung di lapangan, ya, itu tidak ada keraguan bahwa IKN ini akan berhenti. Sudah masih di mana-mana terjadi pembangunan, ya, yang tadinya bagaimana kawasan hutan tanam industri itu, ya HTI itu yang di sana yang tadinya tidak ada sesuatu, tiba-tiba sekarang sudah semarak, ya, lampu-lampu menyala kalau malam. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sekarang di sana sudah pembangunan Istana Negara, Istana Wapres, kemudian jalan-jalan sumbu kebangsaan, kemudian Kemenko, Rumah Menteri. Jadi belum lagi tol yang menghubungkan Balikpapan, kemudian IKN, Samarinda. Jadi saya kira kalau beliau-beliau itu orang luar menilai itu karena mereka itu tidak pernah ke sana. Mereka hanya melihat, mendengar, ya dari media sosial, dari berita-berita yang tidak jelas. Iya, tapi kita yang melihat sendiri ini sangat, justru saya kira akan menjadi petaka ketika sudah dalam pembangunan masif, mungkin uang sudah digelontorkan sedemikian banyaknya, tiba-tiba mau disotop seenak begitu, hanya dengan perpu misalnya, isu perpu, saya kira tidak semudah itu. Ya, saya kira masyarakat Kaltim akan bersuara. Betul. Nah, salah satunya dimulai dari Bung Budiman Hading bersuara terkait itu. Saya sebagai warga Kaltim, ya tentu, ya itu tadi saya katakan, walaupun kita panas mendengarkan itu, tapi saya kira tetap kita rasional. Betul. Bahwa ya tidak semudah itu. Rizal Ramli ini kan kita tahu. Ya beliau memang salah satu ekonom senior Indonesia. Tapi ya ingat, beliau ini adalah mantan Menteri Kabinet Jokowi. Oh, yang kemudian diresapel. Yang Anda ingin katakan kepada saya bahwa mungkin ada kekecewaan kali. Barangkali seperti itu, karena namanya orang kecewa itu kan bisa ngomong apa aja. Ya, apalagi kalau misalnya mohon maaf, ya kita lihat bagaimana podcastnya Pak JK, ya mengatakan bahwa ya Rizal Ramli itu kan taunya marah-marah aja, nggak bisa kerja, ya kan? Nah ini bisa nonton sendiri. Betul. Iya kan? Jadi ya memang kenapa saya undang Anda ke sini? Ya, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa Anda salah satu tokoh pemuda di Kutai Timur, yang sering warawiri ke IKN, karena semangat yang ada di dalam dada yaitu Anda itu betul-betul menggelora melihat perkembangan IKN yang ada di sana. Nah, saya menganggap ada juga satu kewajaran sebenarnya kritikan dari oposisi itu ya memang juga seharusnya didengarkan oleh Jokowi, bahwa apa yang selama ini Pak Jokowi janjikan bahwa nanti bulan sekian akan ada investor, ternyata sekarang belum ada investor yang masuk tuh. Apakah ini investor-investor dari luar itu yang dijanjikan itu wait and see, artinya menunggu, karena saat ini kan tahun politik. Iya. Menurut pendapat Anda gimana tuh? Ya, jadi begini, Om Wete. Saya melihat bahwa Presiden Jokowi secara khusus tidak pernah mengatakan bahwa tahapan-tahapan dana dari luar itu masuk segini, ya kan? Waktunya segini.
pemerintah selalu mengatakan Ya. bahwa skema pembiayaan daripada IKN ini dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama APBN sekitar berapa? Ya. 10-20%. Ya. Kemudian KPBU, Ya. kerjasama pemerintah dengan badan usaha, jadi tetap uang dalam negeri. Ya. Ya mungkin dari BUMN. Ya. Lalu yang ketiga adalah swasta. Ya. Nah swasta inilah mungkin ada dari luar negeri, Ya, ya, mungkin ya. ada juga dari dalam negeri. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada penekanan bahwa timingnya dana-dana itu masuk bulan sekian. Ya. 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 Tetapi bahwa kemudian mereka akan menginvest, tentu sebagai pengusaha yang profesional, Ya. mereka harus lihat dulu lapangan. Kalau infrastruktur dasarnya kita mau jalan ke sana, tolnya sudah jadi, Ya. 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 istananya sudah ada, ya wajarlah saya bisa bangun rumah sakit misalnya, bangun sekolah, Ya. ya kan? Apa sih yang mau diinvestasikan di situ? Ya. Ya. Ya kan infrastruktur lanjutan Ya. 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 yang akan menunjang kehidupan dan kelangsungan dari IKN itu. Ya. Tapi yang namanya dasar tetap wajib pemerintah APBN. Bahkan kalau kita ya, Ya. kata Pak Gubernur Kaltim tidak perlu uang dari luar. Ya. Uang negeri sendiri juga, uang dalam negeri juga cukup untuk Pak membangun Gubernur itu. Kaltim, Pak Isranur. Betul. Ya, kita Ya. sudah pernah menayangkan itu. Betul, betul. Dan beliau menyatakan kalau negara tidak sanggup, Kaltim sanggup Iya, iya, iya. secara SDM. Iya. Artinya sumber daya alam dan tentu saja PDRB-nya Kaltim sanggup untuk membiayai IKN itu kalau saja kewenangan secara penuh diberikan. Iya, iya, iya. Uangnya ada gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita kenapa harus grogi gitu? Iya, iya, iya. Grogi menghadapi pembangunan yang maha hebat ini. Ya bagi saya ini maha hebat ini, Iya. terobosan yang spektakuler. Iya. Ya karena itu Jokowi dari awal mengatakan, presiden kita mengatakan bahwa ini adalah salah satu representasi kemajuan bangsa, di samping juga menjadi simbol identitas bangsa. Iya, 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 iya. Kenapa dia harus menjadi representasi kemajuan bangsa? Iya. Karena ini terobosan baru. Satu-satunya kota di dunia yang akan menjadi green city, Iya. sustainable city. Tadi Anda menyinggung masalah Green City. Di situ merupakan kota yang hijau. Iya. Kemudian flora dan fauna di sana itu tidak akan terganggu. Tidak akan Nah, terganggu. saya mendapatkan informasi dari teman-teman jurnalis di Balikpapan ya, bahwa Bekantan di Teluk Balikpapan itu sudah mulai terusik itu diakibatkan oleh pembangunan IKN ini. Ya, jadi begini, saya kira efeknya tidak terlalu tidak terlalu jauh ke situ ya. Ya. Karena saat ini yang ditempati membangun itu kan masih kawasan pemukiman, ya, pinggiran pemukiman maksudnya. Iya. Bukan hutan tropis, Ya. bukan hutan alam yang selama ini kita dengar. Ya, kalau di Kalimantan ini dikenal dengan hutan hujan tropis, bukan itu. Ya, karena itu ada kawasan khusus yang namanya Bukit Bangkira itu, yang berada di kawasan Sungai Wain. Nah, itulah yang akan kemudian dikembangkan. Ya. Nah, jadi kalau ada namanya habitat Bekantan. bekantan itu terganggu, ya saya kira tidak menjadi menyeluruh ya. Mungkin ada kawasan tertentu, karena itu ya wajar lah kalau ada efek. Ya, efek dari pembangunan misalnya tol saat ini. Tapi saya kira untuk kedepannya justru pemerintah dengan adanya ikan ini, dengan adanya penanaman reforestasi itu, justru akan menciptakan rumah baru bagi makhluk-makhluk hidup lainnya seperti bekantan, monyet, atau beruang madu, atau binatang-binatang satwa lainnya, burung-burung akan masuk. Nah, karena itu dicanangkan lebih awal adanya persemaian mentawir itu. Yang saya katakan kemarin, sekitar 15-20 juta bibit yang diproduksi dalam setahun. Itu pembibitan di Mentawir itu untuk menangkis atau memberi pemahaman kepada LSM yang menyatakan bahwa di situ akan terjadi kerusakan lingkungan. Ini kita sebetulnya suara yang mengatakan akan terjadi kerusakan lingkungan ini kan persepsi orang ini kan kawasan hutan lindung ini yang akan dibongkar. Iya. Ya, tapi ini kan ya saya mohon maaf karena kita setiap hari hampir ya setiap saat ke situ. Iya.
Jadi betul bersih itu mau membangun atau tidak, tetap juga akan ditebangi itu pohon-pohon eukaliptus yang ada. Nah, justru keberadaan pemerintah ini cukup jeli karena memang target atau apa tujuannya pemindahan IKN itu untuk menjadikan sebuah kawasan kota hijau itu. Nah, kota hijau yang dimaksud kawasan kota itu yang 70% dari 256.000 hektar itu akan dijadikan hutan hujan tropis yang menjadi ciri khas Kalimantan Timur. Yang sekarang sudah tidak ada. Betul. Ya, hanya di kawasan Bukit Bangkira itu. Nah, jadi tujuannya di situ. Jadi kesimpulannya Anda ingin menyatakan bahwa apa yang disuarakan oleh Dr. Ramli dan kawan-kawan itu atau kaum oposisi itu tidak tepat. Saya mengatakan tidak tepat. Tapi bahwa mereka perlu bersuara itu juga harus menjadi perhatian. Paling tidak dari sisi supaya membangun ini memang harus clean, tidak ada apa-apa terjadi dan pembangunan selesai. Tapi Rizal Ramli sudah menyatakan akan membuat perpu ketika Pak Jokowi sudah lengser. Gimana tuh? Nah, ini saya kira kalau saudara menyentuh ranah undang-undang begitu, saya kira menurut saya sih tidak semudah itu karena pertama dia harus menang pilpres dulu. Kalau dia kalah misalnya kan tidak jadi. Yang kedua, apakah presiden yang berikutnya itu memang benar-benar tidak menginginkan IKN? Nah, kita belum ada nih. Ayo, siapa calon presiden yang saat ini memang nyata-nyata menolak IKN? Kan tidak ada. Ini kan hanya wacana-wacana yang dikembangkan, opini yang dikembangkan oleh masing-masing pihak bahwa kalau ini antitesa dari yang ada. Jadi tidak ada yang benar-benar menyatakan diri secara tegas menolak IKN. Tetapi betul bahwa tidak ada salah satu pun kandidat calon atau bakal calon presiden itu menolak IKN itu karena bagaimanapun juga IKN itu sudah diundang-undangkan. Akan tetapi akan muncul persoalan baru ketika misalnya investor tidak masuk. Kenapa saya katakan menjadi persoalan baru kalau investor tidak masuk? Maka dia akan menguras APBN. Nah, sementara kita kan harus juga bayar utang tuh. Begini, kita bicara masalah menguras APBN. Pembangunan IKN ini, Pak, itu jangka waktu 20 tahun. Jadi mari kita berhitung-hitung. Katakanlah kita ini hitung-hitungannya mungkin tidak pas-pas jam. Tapi saya kira kalau APBN itu 466 triliun dibagi 20, betapa kecilnya itu anggaran, Bos. Saya yang tidak pernah melihat uang sebanyak itu pun bisa menghitung. Sampai Gubernur Kalimantan Timur Dr. Haji Israr Nur mengatakan bahwa itu kecil maha tuh. Kecil maha. Kalau misalnya negara tidak bisa membiayai IKN itu Serikat Kolektif seperti yang Anda katakan tadi. Benar, karena ini juga kan opini seolah-olah menggiring opini bahwa 466 triliun itu sekali gelontor dalam satu waktu periode pembangunan, katakanlah satu tahun. Inilah yang kemudian banyak dipersepsi oleh masyarakat bahwa betapa banyak uang negara yang dipakai. Padahal ini 20 tahun. Contohlah misalnya tahun 2023 ini. Anggaran yang digelontorkan saya lihat 30 sekian triliun. Dibanding APBN yang 2000 lebih triliun. Betul juga sih. Kan sebetulnya rasionya tidak menyiksa amat gitu. Jadi demikianlah memang bahwa namanya oposisi itu selalu mencari kesalahan agar supaya pikiran masyarakat digiring ke sana agar supaya IKN itu tidak dilanjutkan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Rizal Ramli tadi itu akan membuat perpu katanya kan? Ketika Jokowi sudah lengser. Artinya secara undang-undang itu yang bisa dilakukan bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang IKN itu bisa digugurkan dengan sekedar mengeluarkan perpu. Selesailah itu selesailah itu ceritanya. Tapi kan tidak semudah itu juga. Makanya saya katakan kita lihat presidennya siapa dulu. Tetapi saya yakin sebuah calon
atau kandidat presiden ini siapapun yang terpilih atau melanjutkan IKN itu? Saya sih yakin ya. Iya. Karena sejauh ini tidak ada yang benar-benar menyatakan menolak. Apalagi jika ketika pergantian rezim ini, katakanlah siapapun yang jadi, ya kan, dan investor sudah mulai masuk, dan itu bisa cepat itu pembangunan itu. Bisa cepat. Artinya tanpa investor pun cepat. Om Web. Iya, karena ya apalagi kalau ada investor. ya seperti apa yang Anda katakan tadi, bahwa pembangunan IKN itu tidak tahun ini selesai. Tidak. Itu berproses. Berproses. Nah, karena itu kalau kita lihat tahapannya, ya kan, tahun depan Istana Negara sudah selesai. Kemudian Kemenko 4 sudah selesai. Kemudian pemindahan IKN kurang lebih 11 ribuan sudah dilakukan. Upacara bendera 17 Agustus sudah dilaksanakan. Artinya kehidupan di IKN sudah dimulai. Nah, dalam prosesnya kemudian sampai tahun 2045, kan sambil membangun, sambil mengantor, sistem berjalan, ya tidak ada masalah. Atau jangan-jangan mereka teriak begitu itu karena mungkin nanti ketika ibu kota negara itu pindah ke Penajam Pasar Utara, mereka terlalu jauh kayaknya. Iya, artinya salah satu pertimbangan kan, saya melihatnya begini. Kalau saya mencermati Rizal Ramli selalu membandingkan dengan Malaysia, yang hanya 1 jam ke Putrajaya. Betul. Bagaimana Rio de Janeiro gagal dipindahkan ke Brasilia karena masuk ke hutan belantara. Kemudian bagaimana India membangun kota di utara, kemudian gagal juga. Myanmar, tapi saya kira kasusnya berbeda. Indonesia ini beda. Saya mengambil contoh begini. Sudah berapa pemekaran yang telah dilakukan oleh Indonesia? Sejak reformasi. Maksudnya pemekaran kabupaten kota dan pemekaran kabupaten kota. Artinya ini membangun sebuah kawasan baru yang dari minim penduduk, tiba-tiba saya minta diberikan catatan tentang beberapa pemekaran yang gagal. Rasanya tidak ada, semua berhasil. Artinya kasus yang disampaikan oleh Rizal Ramli di negara-negara lain itu berbeda dengan kasus kita. Ya kan? Misalnya di PPU. Ini bukan daerah tidak berkembang. Justru dia diapit oleh 2 kota yang sudah berkembang. Infrastruktur dan fasilitas sudah tersedia, semuanya. Dan budaya Indonesia harus diketahui, Om WP. Di mana ada gula, di situ ada semut. IKN ini adalah gula. Jadi saya yakin 1-2 tahun semut akan berdatangan. Di IKN ini. Di IKN ini. Kenapa begitu? Karena di situ ada APBN. APBD aja. Yang ditempatkan di beberapa tempat, itu semutnya pada datang. Dan Kaltim ini sudah menjadi daerah yang memang salah satu menjadi tujuan orang mencari kehidupan. Apalagi kalau IKN di situ. Jadi Anda ingin menyatakan bahwa apa yang dikatakan Rizal Ramli dan kawan-kawan itu, bahwa banyak PNS yang tidak mau ke IKN karena mereka tidak mau tinggal di hutan. Iya benar. Itu saya ingin menyangga yang begitu. Iya, artinya saya juga mendapatkan informasi dari catatan-catatan media bahwa PNS milenial yang muda-muda semangat pindah. Yang tidak mau pindah itu kan yang sudah uzur, yang mungkin 2-3 tahun sudah pensiun. Itu. Jadi baik, inilah suara pemuda dari Kalimantan Timur yang bersikuku menolak pernyataan dari Dr. Rizal Ramli yang ingin membuat perpu ketika Jokowi lengser terkait dengan IKN. Satu hal yang saya yakini, seperti apa yang diyakini oleh Bung Budiman Hading, bahwa tidak ada satupun capres atau calon presiden yang nantinya akan menjadi presiden kemudian tidak akan membangun IKN. Apalagi jika IKN itu sudah diserbu oleh investor. Untuk membahas masalah IKN di lain kesempatan, saya akan menghadirkan Budiman Hading lagi. Kenapa saya menghadirkan beliau? Selain beliau sering warawiri ke sana, karena memang sangat bersemangat dengan pembangunan ibu kota negara di Penajam Pasir Utara, beliau juga salah satu kandidat
kandidat bacalek dari Partai Golkar untuk ke DPR RI Dapil Kalimantan Timur. Mudah-mudahan dengan tampilnya beliau di sini semakin memperkuat kita warga Kalimantan Timur dan mengharapkan bahwa IKN itu terbangun dengan baik tanpa harus mendengarkan hal-hal yang negatif dari kaum oposisi yang memang dari sejak dulu terus menerus mengkritisi kebijakan dari Presiden Jokowi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.